بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Alhamdulillah, kita teruskan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah sampai pada bab yang ke-259. Qala Imam Bukhari rahimahullah fi Adabul Mufrad bab man istanfara fi awal al-matar. Bab seseorang yang mencari air hujan, itu mana asal istanfar, mencari air hujan, artinya berhujan-hujan. Salah seseorang yang berhujan di awal matar, pada awal turunnya hujan. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود namanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Aswad قال حدثنا جعفر بن سليمان وجعفر بن سليمان الضباعي seorang rawi yang saduq tetapi dia punya pemahaman Syiah. Di sini para ulama ahli hadis pada masa dahulu ketika mendapati seorang rawi itu dalam periwayatannya jujur, tidak pernah berdusta dalam hadis, maka mereka mengambil hadis daripadanya karena kejujurannya, karena hadis yang ada padanya, mengesampingkan benar. Itu pernyataan Imam Zahabi rahimahullah tentang orang semacam ini. Lana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Untuk kami kejujuran dia dalam meriwayatkan, tanggung jawab dia bid'ah. Bahkan para ulama kita meriwayatkan hadis dari seorang tokoh Syiah, dai-nya Syiah, ustadznya Syiah. Tapi orang yang sangat terpercaya, sangat jujur ucapannya, jujur periwayatannya, tidak salah ustadz. Diambil oleh para ulama. Katanya Zahabi rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Syiah itu kayak tokohnya ini, la solukan aqwaluhum, ini saya kondisi mereka baik. Tapi yang namanya Syiah pada umumnya pendusta. Tidak ada yang jujur. Ini pada masa dahulu mereka mengambil riwayat-riwayat dari ahli bid'ah yang jujur dalam meriwayatkan hadis, yang jujur lisannya, yang terpercaya orangnya,
dalam rangka untuk menyelamatkan hadis Rasulullah SAW. Bid'ahnya ditahdir. Adapun di zaman sekarang ini barakallahu fikum, bisa dikatakan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah zaman ini yang jujur, yang betul-betul terpercaya dalam meriwayatkan ilmu, yang terpercaya dalam menyampaikan ilmu, yang jujur ucapannya dalam menyampaikan ilmu, yang bisa memilah antara bid'ahnya dan antara sunnahnya Rasul. Tidak ada. Maka di zaman kita sekarang ini yang diterapkan ialah pernyataan A'immatus Salaf, para imam salafun salih rahimahullah, yang melarang kaum muslimin untuk menimba ilmu dari ashabul ahwa wal bidah. Pernyataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Juga mengatakan dalam ayat yang lain, kana nasu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu orang-orang tidak mempertanyakan tentang masalah sanad rawi hadis. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, banyak muncul kebid'ahan, penyimpangan, qalu sammu lana rijalakum. Maka para ulama mengatakan, sebutkan nama rawi kalian. Fanadharu ila ahli sunnah fayaquluna min haditsihim. Maka para ulama melihat ahli sunnah, maka diambil hadisnya mereka. Wa yanzuruna ila ahli bidah fala ya'khuduna min haditsihim. Lalu mereka melihat lagi dari kalangan ahli bidah dan tidak diambil hadisnya. Di zaman sekarang ini menerapkan prinsip ini. Maka dalam menimba ilmu agama Allah itu harus dari orang-orang yang di atas sunnah, yang jauh dari berbagai pemahaman bid'ah. Barakallahu. Ja'far bin Sulaiman Al-Bukhari suatu dalam artian tidak mencapai tingkatan imam dalam masalah hadis. Tapi subhanallah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Ja'far bin Sulaiman Al-Bukhari bisa mempengaruhi imam besar pada masa itu. Dia adalah Imam Abdurrazzaq bin Hammam As-Sam'ani rahimahullah. Punya kitab Musannaf Abdurrazzaq. Imam orang Yaman ketika itu. Abdurrazzaq ini imam, hafiz, dhabit, mungkin sabit, termasuk guru Imam Ahmad rahimahullah. Secara keilmuan jauh di atas Ja'far ini. Tapi subhanallah, Ja'far bin Sulaiman Al-Bukhari bisa mempengaruhi pemahaman Abdurrazzaq, sehingga Abdurrazzaq As-Sam'ani rahimahullah itu terpengaruh dari pemahaman Syiahnya Ja'far. Ketika alasannya ialah dikarenakan dia terpengaruh dengan wahir penampilan Ja'far, bahasanya soleh, zuhud, khusyuk, baik, lembut, halus, ahli ibadah. Sehingga terbawa dengan itu. Bermaksud dengan Ja'far ini. Sama akhirnya Ja'far pun menularkan pemahaman Syiahnya kepada dunia. Dari itu para hukum diambil faedah penting oleh para ulama. Larangan bermajlis dari ahli bid'ah, walaupun kamu lebih alim daripada mereka, walaupun kamu lebih luas ilmunya daripada mereka, walaupun kamu tokoh ahli sunnah seperti itu. Karena bid'ah itu samar, masuk dia nggak terasa. Dan juga pada kedua yang diambil, ia tidak boleh terpengaruh dengan penampilan zahir seseorang, tetapi harus melihat hakikat prinsipnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Ini dari kasamahnya Ja'far bin Sulaiman Al-Thabit wa Thabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullah an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda qala berkata, asabana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam matarun, menimpa kami
bersama dengan Nabi SAW matar air hujan. Jadi kami kehujanan bersama dengan Nabi SAW. فحصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه عنه. Ternyata Nabi SAW membuka sebagian bajunya. Hatta asabahul matar, hingga terkena hujan. Buka bajunya dibeginikan, sehingga badan dia terkena air hujan. Qulna, kami bertanya, lima fa'alta ya Rasulullah, kenapa engkau berbegini? Qala Rasulullah SAW bersabda, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Dikarenakan hujan itu baru datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sahih atau hasan, dan ini hadis dikeluarkan oleh Muslim dalam sahih. Akhrajahu Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah pada bab di atas, bab seseorang yang berhujan-hujan, main hujan ketika awal turunnya. Itu diambil dari tindakannya Rasulullah SAW yang dikeluarkan lagi. Ketika hujan turun, awal hujan dibuka bajunya, kena badannya, kemudian beliau teduh setelah itu. Ini tindakan Rasulullah SAW. Ditanya apa sebabnya, dikarenakan hujan itu baru datang dari rohnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu segala sebagian ulama, tindakannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita dalam rangka untuk tabarruk, mencari berkah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang baru saja datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tindakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan boleh bagi kita untuk berhujan. Terutama awal turun hujan. Awal turun langsung kita kenakan badan kita dengan air hujan setelah itu. Betul. Boleh. Misalnya, jika tentunya dengan alasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innahu li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Nah, namun terkait dengan air hujan, itu harus diperhatikan sisi kesehatan dan juga sisi terutama anak-anak yang senang main air, ya. Dan hujan langsung keluar, bukan air atas yang dimainkan, air di bawah yang dimainkan sama dia. Para orang keluar juga tidak senang hujan mereka. Baik, hadirin para penonton, dipahami oleh para ulama secara zahirnya bahwasanya matarun, air hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadithu ahdin bi rabbih, sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah di atas, fil ulu. Hujan turun dari mana? Dari atas, ya, turun dari bawah. Hujan turun dari atas. Itu prinsipnya hujan. Hadis ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah untuk isbat sifatul ulu lillah, menetapkan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Di dalam penjelasan hadis ini, para ulama, karena Rasul menjelaskan air hujan itu baru datang dari Allah, dan hujan dari atas, menunjukkan seperti apa. Dan merupakan prinsipnya semua kaum muslimin, prinsipnya ahli sunnah. Allah itu alim ala jami'i khalqihi, Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman yang benar.
sebagian ulama kita memaknakan yang dimaukan dengan matar di sini ialah rahmat. Jadi mereka mengatakan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hujan yang datang dari Allah. Mereka mengatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang kaum Asy'ariyah, pemahamannya kaum Asy'ariyah yang banyak menimpa sudah ulama kita. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, juga seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Barakallahu. Maka pendapat sebagai ulama yang seperti itu ditolak, tidak terima jika akan terpengaruh dengan pemahaman Asy'ari yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun mereka kita hormati, kita muliakan jika akan mereka ahli ijtihad yang kalau benar Allah, kalau salah Allah musta'an. Nah, ala kulli hal yang diinginkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ialah bab manisam fi awal al-matar, bab orang yang berhujan di awal turun hujan. Itu menunjukkan boleh para berhukum dengan tindakan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala rahimahullah ta'ala, pasal berikutnya bab annal ghana barakah. Bab kambing itu berkah. Tapi itu diambil dari lafaz hadis. Jadi ada hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan al-ghanamu barakah, kambing itu barakah. Di antaranya disebutkan dalam hadis Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Rasulullah SAW menyatakan al-ghanamu barakah, kambing itu barakah. Sudah disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan demikian terkait dengan keberkahan kambing dan juga diperbolehkan untuk sholat di kandang kambing, di dekatnya tempat sembah kambing. Juga hadisnya Ummu Salamah tadi ada yang boleh juga sholat. Juga hadisnya Ummu Hani, hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Ibnu Majah dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihah. Rasulullah SAW menyatakan, "Ittakhidhu al-ghanama fa inna fiha barakah." Ittakhidhu al-ghanama fa inna fiha barakah. Hendaklah kalian menjadikan kambing, membahas kambing, minum kambing, sebab pada kambing itu ada keberkahannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani taala. Nama yang dibawa dengan barakah itu ialah wuhud al-khairil ilahi fi syai'in. Tepatnya, langgengnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Jadi sesuatu itu mendapatkan kebaikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan terus langgeng, terus ada, terus berkembang, terus tumbuh. Orang dikatakan barokah orang ini. Ya ini pada ada pikir pada kebaikannya. Kebaikan tadi dari Allah dan terus ada pada dia. Kambing itu barokah.
yakni maknanya pada kambing ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan dari Allah dan kebaikan terus ada, terus berkembang. Jadi saya umum di kalangan orang Indonesia, barokah ya barokah, ya dipahami dengan baik. Kambing itu barokah, masya Allah. Pembahasan Islam itu sampai pada urusan kambing. Urusan kambing aja dibahas dengan tuntas seperti itu. Bagaimana kiranya dengan perkara-perkara yang lebih rinci, yang besar daripada kambing, masalah akidah, masalah keimanan, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, keseharian. Maka tentu lebih besar lagi itu yang membahas. Kambing dibahas. Baru. Saya di sini menantikan disebutkan bahwasanya kambing itu barokah. Keberkahan itu terkadang pada orang, terkadang pada hewan, terkadang pada benda. Terkadang pada orang atau pada hewan atau orang. Dan ingat faedahnya, sesuatu itu dinyatakan berkah kalau memang ada nas Quran, nas hadis yang menyatakan dia berkah. Paham ya? Kalau tidak ada, tidak bisa kita klaim sebagai perkara yang berkah. Orang seperti para anbiya wal mursalin, dalam ayat dan mereka orang yang berkah. Seperti ketika Allah mengatakan tentang Nabiullah Isa alaihi wasallam, Allah mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang penuh dengan berkah di mana berada. Seorang hewan ini al-ghanamu barakah, kambing itu barakah. Benda pada secara suat contohnya atau pada habatus sauda, dikatakan sebagai habatul barakah. Cinta hitam dikatakan sebagai habbat barakah. Para benda. Ingat, semuanya harus dengan nas ayat atau nas hadis. Kalau tidak ada, dan kita mengatakan itu berkah. Jangan mengatakan fulan barokah. Tidak bisa. Atau kamu mengatakan ini rumah berkah. Atau kamu mengatakan ini kuburan juga barokah. Tidak bisa ya, Pak. Harus dengan nafsul kitab wa sunnah. Nah, kemudian sesuatu itu ketika disebutkan dalam nafs tadi sebagai perkara yang barokah, itu pertanda padanya ada keutamaan. Padanya ada keutamaannya. Orang menunjukkan fadilah pada dia. Hewan ada fadilah pada dia. Benda ada fadilah pada dia. Mau yang salah ya? Hamba sauda dikatakan hamba barokah, banyak keutamaannya. Manusia, para dia, para nabi dikatakan barokah, jelas keutamaannya. Barokah. Kambing juga barokah, maka dia juga banyak keutamaan. Kadang bukan mengetahuinya, kadang kita tidak mengetahuinya. Kadang ilmu kita tentang keberkahannya banyak, kadang tidak tahu. Wa ma utitu min ilmi illa qalila, kata Allah. Kamu tidak berilmu kecuali. Nah, kalau kambing barokah berarti lebih afdal mana kambing sama sapi? Kambing, masya Allah. Lebih enak mana daging kambing pada daging sapi? Kambing, masya Allah. Lebih khasiat mana susu kambing bisa lah? Kambing juga ya, masya Allah. Saya telah kesini ada herbarisnya masalahnya. Saya telah kesini ada pekernya biasanya. Masya Allah, kambing. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais al-Madani. Dia ini rawi yang baik, dikarenakan jelek hafalannya.
Tetapi kalau meriwayatkan dari pamannya, dari Imam Malik bin Anas, menjadi rawi kuat. Jadi kalau meriwayatkan dari orang lain lemah. Daripada paman sendiri, kuat riwayatnya. Atau kalau hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, itu dikatakan kuat hadisnya, dikatakan Imam Bukhari menyeleksi riwayatnya Ismail. Kali ini Ismail meriwayatkan dari Imam Malik, sehingga kuat riwayatnya. Kenapa? Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik. Imam Malik ini saudara ibunya Ismail. Qala Ismail, pamannya Imam Malik bin Anas bin Malik. عن محمد بن عمر بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خزيم أنه قال dia berkata kata Humaid, ini isnad sahih, syaratnya semuanya tepat sahih riwayat. Qala berkata Humaid, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah di ardihi bil Aqiqah. Saya dulu pernah duduk bermajlis bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda di tanah beliau di wilayah Al-Aqiqah, sebuah tempat namanya Aqiqah. Fa'atahu qaumun min ahli al-Madinah. Tiba-tiba datang kepada beliau suatu kaum dari orang Madinah, ala jawabin, menunggangi hewan tunggangan. Fanazalu, mereka turun dari hewan tadi mau bertemu dengan Abu Hurairah. Qala Humaid, berkata Humaid, faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, ilham ila ummi, wahai Humaid, kamu pergi ke ibu ummi, wa qul laha, katakan kepada ummi, inna ibnaka yuqri'u bis-salam, sesungguhnya putramu Abu Hurairah menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan dia mengatakan, at'imina syai'a, tolong kami diberi makan sesuatu. Kenapa? Kami tolong siapkan makanan sedikit, sesuatu tahun ini. Modus main. Qala, berkata Humaid, setelah dia datang ke uminya Abu Hurairah, fawada'at thalathata aqrasin min sya'ir, maka ibunya tadi meletakkan 3 pus syair. Wa syai'an, syair itu apa namanya, sedikit syair. Wa syai'an min zaidin, sedikit minyak zaid. Wa milk, dan garam. Fi sahfah, di sebuah nampan. Jadi ada kubus roti terbuat dari syair, dikasih zaitun, dikasih garam. Iya makanya, rotinya dicuil, kemudian dicelupkan isinya zaitun, kemudian dari garam dimakan. Oh, enak. Kenapa enak? Gak biasa ya, jadi orang enak. Iya, kalau orang Indonesia itu makan oh. Zaitun rasanya kayak gitu, kasih garam lagi, masya Allah, kasih nikmat, katanya dia. Bagaimana? Saya bawaannya ala rasi. Lalu itu semua diletakkan oleh umiknya Abu Hurairah di atas kepala. Potong. Fa'amaltuha ilaihim. Saya pun membawa ini makanan kepada tamu-tamu tadi. Falamma wada'tuhu baina aydihim, maka tatkala letakkan di depan mereka, kabbar Abu Hurairah. Allahu Akbar. Wa qala, sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi asba'ana min al-khubuz. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami kenyang, yang mengenyangkan kami dengan roti khubuz, roti syahid. Ba'da allam yakun ta'amuna illa al-aswadan. Setelah kita tidak memiliki makanan kecuali 2 yang hitam, aswadan, yaitu at-tamru wal ma', kurma sama air.
Kamu milih mana? Milih roti syair, zaitun dan garam, atau milih air sama kurma? Milih mana tuh? Hah? Ayo, orang Jawa mengatakan yang milih kurma enak. Kurma kalau baju. Tapi tidak mengenyangkan. Namanya. Sedangkan kamu makan kubus roti syair, kenyang. Roti yang bundar begitu. Satu aja untuk roti apa? Itu tahan lama ya. Bu, syair itu sifatnya tahan lama di perut. Para kawan. Di sini beliau berkata, Allah, alhamdulillah Allah kasih kami kenyang dengan kubus syair ini. Lalu hanya makan kurma dan air. Falam yusibil qawmu minat ta'ami syai'a. Namun kaum tadi, tamuan tadi tidak menyentuh makan mesir. Dan yusib ta'ami syai'a, tidak menyentuh makan mesir. Hilang. Falam al-falah. Tatkala mereka semuanya pulang. Qala, berkata Abu Hurairah, ya benar ini. Wahai anak saudaraku, ahsin ila ghanami, hendaklah kau berbuat baik kepada kambing-kambingmu ini. Wamsahir ragam anha, usaplah ar-ragam dari badannya. Ar-ragam ada dua makna. Dimanakan kuku, dimanakan ingus yang keluar dari sini. Jadi maknanya, hendaklah kau berbuat baik kepada kamu ini. Usaplah debu dari kamu ini. Bersihkan. Kayak gitu. Itu kata. Atau bersihkan kotoran yang di hidungnya, yang di mulutnya, silap. Bagus. Wa'atib marah dan perbaguslah tanpa-tanpa. Jadi kanjangnya yang bagus. Wasalli fi nahiyatiha, dan silahkan kamu salat di samping kanannya. Fa innaha min dawabil jannah, sebab kambing ini termasuk hewan-hewan surga. Jawab saya. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah zat yang jiwaku tangannya. La yushi, hampir saja. Ayati ala nasi zamanun, datang suatu masa pada orang-orang ini. Takunu kullatun minal ghanam. Kullat itu sekelompok, sekawanan. Hampir muncul datang suatu masa pada umat ini. Satu kelompok kambing, ahabbu ila sahibiha, lebih dicintai oleh empunya min dari Marwah, daripada rumahnya si Marwah ini. Ini kali Marwah itu. Ini antara Abu Hurairah dengan isnad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Barakallahu. Syahidnya yang diinginkan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah pada kata-kata tadi, ahsin ila ghanami wamsahir ragama anha wa'atib maraha. Dan kata-kata beliau, fa innaha min dawabil jannah. Ini kabilahnya kambing. Kambing itu hewan barokah, termasuk hewan-hewan surga, kata Abu Hurairah. Maka di antara konsekuensinya kamu harus berbuat baik pada kambing tadi. Yang bersih ngurusi kambing, jangan dibiarkan berlepotan, jangan dibiarkan kotor-kotor, jangan dibiarkan mukanya berengan, tapi yang bersih. Kalau yang bulunya lebat, dimandikan. Baik kulitnya bersih, mukanya dibersihkan, insya Allah. Kandangnya dirapikan, dibaguskan. Kalau kamu sudah saya bapak gini, jangan di sana itu tidak artinya. Ya kandang kamu, tapi yang bagus, yang rapi, yang bersih. Nah, ini akarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum mengatakan nanti di akhir zaman, sekawanan kambing-kambing ini lebih dicintai oleh orang daripada rumahnya Marwan. Guna tidak akhir zaman, ketika terjadi fitnah yang sangat dahsyat, ketika dakwah sudah tak lagi
didengarkan. Ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah berjalan. Ketika hawa nafsu seperti itu. Ketika orang suka keranjingan dunia. Ketika semua orang suka oleh hawa. Ketika itu yang dianjurkan ialah uzlah, tambah. Kita harus uzlah mengasingkan diri secara total, menjauh dari semua orang. Kemana? Ke puncak-puncak bukit. Membawa apa? Disebutkan dalam hadis membawa kambing. Dikatakan sama Rasulullah SAW, Yushi ayyakuna khaira malil yushiku ayyakuna khaira malil mar'in muslim ghanaman yatba'u fiha sya'ban jibal yafirru bihi min al-fitan. Rawahu Bukhari. Katanya Rasul, hampir terjadi pada umat manusia ini suatu masa di mana harta yang paling baik bagi dia adalah kambing-kambing. Dia telusuri dengan kambing itu lereng-lereng bukit. Dia lari membawa agamanya, lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnahnya. Terus nanti di akhir zaman yang disebutkan Rasul hewan apa itu? Kambing. Dikatakan kambing hewan barokah. Tidak mengatakan hampir nanti harta itu saya mau beli Innova. Tidak ada ya. Tidak ada kambing. Yang dibawakan adalah kambing. Yang pertama dikatakan kecil dengan gampang untuk bawanya, dan yang kedua barokah. Bukan kambing. Nah, itu lebih disukai daripada istana-istana yang ada ketika itu, gedung mewah ketika itu, gedung mencapai langit ketika itu. Dunia dan isinya itu. Dunia menyesatkan ketika itu, dunia bikin dia terfitnah ketika itu, dunia bikin dia menyimpang ketika itu. Berarti kampung tidak. Allah SWT itu kebetulan. Sehingga keluar bagian punya kampung itu dengan kampung-kampung. Apakah ada anjuran untuk memelihara kambing? Jawabannya, apa namanya? Apakah ada anjuran untuk memelihara kambing? Hah? Ada. Dari mana itu? Dari sini. Bahkan dari hadis yang lebih tegas lagi yang saya bacakan, hadisnya Ummu Hani radhiyallahu taala anha, katanya Rasul, ittaqiu al-ghanam fa inna fiha barakah. Ambil kambing, pelihara kambing, karena kambing ada berkah. Masya Allah, punya rame-rame, punya kambing ini. Nah, di tengah kota dia punya kambing ini. Apalagi yang tinggal di pemukiman dan perkampungan, di perumahan, ada kambing di rumahnya dia, baunya luar biasa. Nah, mau kampung ini, bukan berarti harus pertanyaan untuk bisa menggunakan invest kambing di mana, gitu. Daerah-daerah yang bisa mengurusi kambing. Niatkan keberkahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa perkara yang wajib? Jawabannya, tidak wajib. Perkara yang tidak wajib, tapi dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Hadis ini Abu Akar ini memiliki banyak faedah. Di antaranya, bolehnya seseorang itu memiliki tanah, simpanan tanah. Sahabat yang boleh punya tanah di akhir. Dan itu tidak mengurangi nilai kezuhudan. Dan itu tidak menunjukkan orangnya sepenuhnya. Tidak. Punya tanah. Yang penting prinsipnya dia bukan orang yang betul-betul diperbudak. Semata-mata ternyata boleh. Ini membantah pemahaman sebagian pihak yang menyatakan seseorang itu tidak boleh menyimpan sedikit pun harta dalam sehari. Jadi berapapun harta yang kamu miliki pada hari itu,
kamu pergunakan untuk kepentingan pribadi kamu, keluarga kamu pada hari itu, ada lebihnya harus disedekahkan. Kalau tidak, diancam dengan neraka. Antum mendengar pemahaman ini? Berdasarkan dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah ila akhirih." Ya tahu, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah diancam dengan jahannam. Dalam ayat ini. Lalu itu paham? Tidak boleh menyimpan harta. Tidak boleh menyimpan harta. Kamu usaha hari ini menghasilkan uang 50 juta. Kita itu apa lagi? Tidak ada. Walaupun sekedar diadakan omongannya kan gitu. Tapi cara nyatanya ada juga gitu. Sehari 50 juta. Dengan pemahaman seperti ini, kamu menggunakan silakan dengan kamu. Makan kamu, minumnya kamu, anak kamu, si kamu dan segala macamnya. Jangan menurut saya ada lebihnya harus kamu infakkan. Kalau tidak, termasuk menyimpan harta yang diangkat dengan neraka. Alhamdulillah. Betul apa kan pemahaman lebih? Salah. Tidak mau salah. Ayat 11. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu kan dulu. Menyangkut emas, ya perak itu semua harta. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah, maka mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dan terus. Si ayat ini. Gimana Pak? Ayat Pak? Harus zakati. Berarti ayat ini pemahamannya bagaimana? Kalau zakati boleh. Masya Allah. Tahu dari mana saja? Ya begitu ya. Subhanallah. Artinya secara fitrahnya kita langsung ke sana pemahamannya. Dan itu pemahaman yang betul. Itu pemahaman semua sahabat. Pemahaman seluruh sahabat. Yang disebutkan dalam tafsir-tafsirnya para ulama. Yang paling gampang lihat tafsir Mustatir menerangkan demikian. Hanya ada satu ketika itu pemahaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang disepakati oleh para ulama. Abu Dzar itu bisa pemahaman juga. Apa namanya? Tidak boleh menyimpan harta. Barakallahu. Itu disepakati oleh para ulama. Itu pun ada ta'wil yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu. Semuanya mungkin apa? Di antara argumentasinya ialah seperti dua kita ini. Dan di zaman dahulu banyak para sahabat yang kaya-kaya, yang hartanya melimpah, yang melimpah. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya pada masa itu, dan tidak disebutkan dalam satu riwayat itu. Beliau mengumpulkan semua hartanya pada hari ini dan menyimpannya. Bukti beliau menyimpan ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usra falahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan pasukan al-usra di masa yang susah, dapat surga. Disiapkan oleh Utsman separuh pasukan. Dia menunjukkan sudah punya cadangan ya, sudah punya bahan sebelumnya. Kalau belum nyari, ya nggak apa itu, nyimpan dia. Ya baik, nah itu pemahamannya, yang betul. Silakan Anda menyimpan harta Anda, tapi jangan terbuang. Kalau harta benda itu termasuk harta yang terkena kewajiban zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab dan haul. Kalau Anda sudah mengeluarkan zakat, maka tidak ada masalah bagi Anda untuk menyimpan saja. Jadi kalau Anda punya harta dan tidak zakatnya pada kewajiban zakat, maka terkena ancaman orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mau zakat.
Nah, saya katakan demikian itu dikarenakan pemahaman ini bukan zaman dahulu salah. Ternyata pemahaman yang saya sebutkan tadi ada di zaman sekarang ini. Saya ada di zaman sekarang ini. Dan lebih mengherankan lagi itu adanya pada orang-orang yang juga mengaku dirinya menyebarkan dakwah salafiyah. Aneh mana ya Pak? Betul. Orang seberang sana, jadi ya alhamdulillah. Ya, nggak beres ya. Orang seberang sana. Paham Pak? Saya orang sana ya. Sudah. Misalnya orang seberang. Tetangga sebelah. Dan ternyata tetangga sebelah saya di rumah sana, tetangga sebelah saya. Tahu kan? Tetangga sebelah saya. Nah, kalau itu menyampaikan pemahaman semacam itu taklim di kalangan masyarakat umum. Saya baru ngerti ketika dilapori sama ibu tadi. Saya kan orang pribumi, yang itu sudah kelompok dewi. Terus juga banyak teman familiar dengan saya. Makanya saya itu kan heran. Datang ikut pengajian itu dikasih ilmu ini. Jika boleh menyimpan harta itu harus diinfakkan fisabilillah. Berapapun yang kita hasilkan pada hari itu, gunakan untuk kepentingan kita. Lebihnya harus diinfakkan. Kalau simpan terkena ayat ini, ancaman neraka. Contoh, aku pakai contoh. Misalkan suaminya ibu ini dalam sehari menghasilkan uang 1 juta. Ya gunakan untuk kepentingan keluarga. Lebihnya diinfakkan fisabilillah. Kalau tidak, maka Anda akan terkena ancaman. Ese gila di dunia. Heran, aneh sini, kemana apa ini? Nah, saya yang lapor yang hubungan famili. Ya apa ini? Pemahaman ini, pemahaman apa? Masuk ke oleh nyimpan duit. Dia nggak boleh siapa? Kafir orang sedekah, orang yang tak mau kafir. Atau sini, pasti apa sih? Ini loh. Kamu ngaji ini? Di mana? Oh, ini sebelah. Iya. Ngomong apa? Ya, dasar bukuannya orang kayu ada. Ini ngaji seperti itu. Ibu semuanya pada heran dan pada gelisah ini. Jika itu nanti, nah kalau dari kita ya apa lagi? Kita masih punya jangka panjang anak-anak segala macam. Loh, tak kok dalile. Apa dalile? Sembuh kok ngono Mas. Repot ya. Kasih tahu, saya tahu dalile. Loh, apa? Aku dalile. Kita ambilkan. Tidak ada jauh-jauh tafsir Ibnu Katsir. Nih, rumah dari anak saudaranya. Jelas ayatnya, orang-orang yang menyimpan harta, menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya, tidak menginfakkannya, diancam dengan neraka jahanam ya. Kenapa? Tapi pemahamannya tidak seperti yang tadi. Pemahaman yang menyalahi seluruh pemahaman para sahabat. Itu menyalahi seluruh pemahaman salaf. Dulu ada kata Rasulullah itu bisa dan sahabat yang lain. Maksud ayat ini ialah orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Itu pun kalau hartanya termasuk yang mengeluarkan zakat. Mencapai nisab sampai itu haul. Mau dibacakan? Tak iso. Aku pun mau bacakan teks Arabnya. Kita siap mengatakan kalau kita anak panjang, mudah nggak? Hai, belajar itu. Nah, apa? Belajar. Hai, belum wongi. Mentang-mentang si nom gak dipancing, mentang-mentang tua. Mentang-mentang tua di rumah no. Tahu deh.
Yang muda maksudnya saya ini. Yang mentang-mentang saya masih muda, kamu nggak memandang saya. Belum tentu yang muda itu goblok. Nah, jangan memandang yang tua. Ya, beliaunya kan sudah tua ya. Yang tua dipandang juga. Belum tentu tua itu dialih. Nyatanya kayak gini pemahaman. Jadi ini kerja, kegelisahannya kerja. Allah Taala, Allah. Iya. Nah itu. Jadi gimana? Lanjut ya. Hadis ini ada kaitan yang berikutnya. Yang inti ialah ikramu buyut, memuliakan tamu dengan memberikan suguhan semampu kita. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba ketika kedatangan tamu dari ahli Madinah meminta Humaid bin Malik untuk datang ke ibunya supaya membawa makanan dari ibunya. Dibawakan yang namanya roti syair, minyak zaitun, kan. Adanya itu alhamdulillah. Kemudian sudah menunjukkan bahwasanya tamu itu tidak harus memakan makanan yang disuguhkan. Pada kalimat falan yusibil qaumu minat ta'ami syai'a. Kaum tersebut tidak menyentuh sedikitpun makanan tadi. Kenapa? Tuan rumah punya kewajiban memuliakan tamu. Dan tamu tidak berkeharusan untuk memakan hidangan yang suci. Tapi lebih afdal lagi ketika di kota pada puasa dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Juga dalam hadis ini, dalam riwayat ini ada masuk kepada yang penting juga, yaitu syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang ada. Tindakan sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ketika Humaid bin Malik membawa sesuatu dari ibunya, ternyata isinya ya roti syair, khubuz dari syair, ada zaitunnya, ada garamnya, takbir langsung, Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa dulu kami makan kurma sama air, sekarang kami memberikan kekenyangan dengan khubuz. Padahal roti syair sama zaitun sama garam. Yang kalau ada dihidangkan yang seperti itu gak boleh itu. Nah gitu ya. Lalu bagaimana kiranya tinggalnya lebih daripada itu yang aku merasakan selama ini. Gak roti sama garam sama minyak zaitun yang aku merasakan sekarang ini. Iya. Mangan bakso ya bisa. Enak. Mangan soto ya enak. Sate ya belum. Dulu nasi. Lauknya tempe, tahu, telur, ayam, kerupuk dan segala macamnya. Itu bagi aku lebih nikmat, lebih zen daripada hukum tadi. Maka perlu yang namanya syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang ada. Syukur nikmat itu akan muncul tatkala kita mengambil pelajaran dari masa lalu kita yang keberkurangan. Jangan memandang kegiatan kita yang akan enak. Mungkin ya. Langsung dapat suguhan. Nah, datang ke sini di restoran sini disuguhi sama iklan-iklan sini nasi bungkus. Masya Allah. Ono jahiri, ya ono tempe nih, ya ono sabele, ya ono gorengan nih, ya kadang ya ono ayam sekarang. Karena itu. Kan aku membayangkan yang di bawah ini. Alhamdulillah. Kalau di pondok sana nasinya cuma nasi, karena nggak ada lauknya. Di sini ono cekere, yo ono gorengan, yo ono ayam, yo ono sabele, kadang yo ono lewe barang. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur Allah. Kalau kau bayangkan,
Saya kalau makan biasanya pakainya itu bebek gini Pak, ya Pak, jangan gitu. Makan itu biasa, satenya 10 sendok, sop kambingnya tak mangkok, kemudian tetel-tetelan yang lain juga tak mangkok. Nasinya gak bungkus ini kita tak wakil juga deh Pak. Dan gitu. Gak syukur aku. Yang muncul keluh kesah. Kufur nikmat Allah Subhanahu. Maka ambil pelajaran dari orang yang mulia. Padahal yang menurutkan kami zamannya Rasul dulu. Al-Aswadan, kurma sama air itu zamannya Rasul dulu. Ini kita terus sama boleh. Alhamdulillah sekarang seperti Allah yang memberi kekenyangan kepada kami dengan fokus seperti ini. Ketika dulu kami tidak punya makanan kecuali kurma sama. Terus beliau dulu kan kamu harus suka ya. Paham ya? Sahabat ini dulu sudah pernah harus suka itu yang kita di dalam masjid. Karena nggak punya kerabat ketika itu. Kalau beliau dari Yaman ke Madinah seorang diri. Nah, bawa keluarganya. Padahal Abu Hurairah ini termasuk anak para suku Daus di Yaman. Ningrat di Yaman itu. Pergi ke Madinah, masuk Islam, nggak bawa apa-apa. Nggak punya harta, nggak punya kerabat, nggak punya kerjaan dan segala macam. Harus susah. Dia bermasuk. Ada yang ngasih makan, Rasul ngasih kiriman, makan. Kalau tidak, dia lapar. Dan terus dia mengalami kelaparan yang luar biasa. Jadi jangan Rasul. Setelah Rasul wafat, setelah Rasul wafat, pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Abu Hurairah itu ditunjuk sebagai gubernur wilayah Bahrain, menggantikan Al-Ala ibn al-Hadrami. Bahrain itu menjadi dahulu kala negara kaya, wilayah kaya. Nah itu jadi amir, gubernur, ya nggak makan kurma sama air lagi, sudah lain kehidupan beliau. Bahkan ketika beliau ngelap menggunakan tisu, menggunakan kain, bakin Abu Hurairah. Berarti salah beliau, pakai jadi sekarang ya. Dulu Abu Hurairah begini. Ingat ya dulu lagi Pak, dulu sopan samping pakaiannya, tidak punya apa-apa, dia masjid kelaparan dan segala macam. Ingat ya dulu. Sehingga syukur terus sakit-sakit ya gini ya. Masya Allah, pakai tisu rek. Dulu pakai tisu, tangan kotor langsung. Ini jelas macam-macam. Itu bukan syukur nih Pak. Dia akan berlaku. Antum sudah lihat. Mungkin kondisi antum, mungkin kondisinya orang lain. Dia contoh orang pernah kiri sebelumnya, terus jadi orang kaya. Dia masa kiri itu dulu. Kalau dari dulu sufi terus, yang ada orang lain, pada orang lain yang nggak seperti kami, yang miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu. Kita yang pertama syukur itu ada unsur qanaah, nerima, orang fokus karena zaitun, Allah Bismillah, ada fokus, ada kulit kambingnya, alhamdulillah, masya Allah gitu ya, ada fokus roti Maryam, ada madunya, masya Allah, barakallah, sama lagi dengan syahwat Arab, kalau jadi lagi di situ ilmu qanaah. Syukur nikmat dengan qanaah. Luar biasa. Banyak faedah yang kita ambil. Satu lagi. Kita baca di kata baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Waki' qala haddatsana Ismail al-Azraq. Ini baik. Ana bi Umar Dinar bin Umar al-Bajjah, juga lagi kan orangnya kerja. Termasuk orang yang mempercayai atau mengimani kenabian Al-Muqtar. Tidak berapa. Dulu pada setelah wafatnya Rasul, ada orang yang mengaku jadi nabi palsu, namanya Muqtar bin Abi Saqafi. Orang ini termasuk yang percaya, yang beriman dengannya. Orang ini katakan saja. Ali bin Hanafiyah, Muhammad bin Hanafiyah, putranya Ali dan istri yang lain.
An Ali radhiyallahu ta'ala anhu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, qala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Asy-syatu fil baiti barakah." Sampai kambing di rumah barakah. Wasyatani barakatan. Dua kambing dua barakah. Wassalam barakah. Kalau tiga kambing banyak berkahnya. Hari ini Baikul dan lemah sekali status hadisnya. Maka dipakai cukup dengan hadis sebelumnya. Ummu Hanif Purwadali yang mengatakan al-ghanamu barakah. Kambing itu adalah berkah. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk materi sekian dan insyaallah teruskan pada pertemuan berikutnya bersama yang beribadah tentang masalah unta insyaallah taala. Masyaallah. Ada kah? Ada في سؤال wah wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu ya. Kalau boleh tahu siapa yang mengeluarkan asar tadi dari sahabat siapa? Nah itu kalau dicek Masya Allah ya. Asar misalkan tadi ya boleh itu apa? Saya cek lagi insyaallah. Pengetahuan saya wallahu a'lam saya tidak tahu. Allah. Artinya anjuran untuk makan daging kambing itu. Masya Allah. Program kambing dia berkali ya. Allah, saya nggak tahu. Saya nggak cek kembali. Jalan. Sampai tinggalnya mahu sanggup. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.